Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amrana bil-ikhlasi fil amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar Lubis. Saya dari SDS Al-Ikhlas Kongo. Pada hari ini saya akan membawakan materi ceramah singkat dengan tema ikhlas. Seperti gula di dalam kopi manis tapi tak terlihat. Hadirin, saya mau tanya dulu, siapa di sini suka minum teh manis atau kopi manis? Kalau kita minum teh manis, yang kita puji siapa? Wah, tehnya enak, atau wah, gulanya enak. Yang pasti kita bilang wah, tehnya enak. Padahal yang bikin manis itu siapa? Gula. Gula rela larut, rela hancur, rela tak terlihat demi membuat teh itu menjadi nikmat. Nah teman-teman, itulah gambaran ikhlas. Ikhlas itu tanpa ingin dipuji, tanpa ingin dilihat, tanpa ingin dibilang. Wah, hebat ya. Hadirin rahimakumullah. Ikhlas itu syarat utamanya diterimanya amal. Kalau sholat kita khusyuk banget tapi niatnya ingin dipuji calon mertua, nol besar di mata Allah. Kalau bersedekah sejuta tapi untuk pamer, zong di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali mereka menyembah Allah dengan ketaatan kepadanya. Mukhlisina, dengan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita pentingnya niat. Dalam hadis pertama di Alkitab Nawawi, beliau bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Jadi teman-teman, ikhlas itu seperti surah Al-Ikhlas. Coba cek di Al-Quran surah Al-Ikhlas. Kulhu, itu ada kata ikhlasnya nggak di dalamnya? Nggak ada kan? Nah, orang yang ikhlas juga begitu. Dia tidak pernah bilang, aku ikhlas loh nolong kamu. Kalau masih bilang aku ikhlas, itu biasanya belum ikhlas beneran. Ikhlas itu hanya kita dan Allah yang tahu. Saya punya sebuah kisah nih, mau dengar tidak? Kisah inspiratif ini tentang sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid. Hadirin sekalian, mari kita belajar ikhlas dari seorang jenderal perang sejarah Islam namanya Khalid bin Walid yang dijuluki Saifullah, pedang Allah. Khalid ini jenderal yang tidak pernah kalah perang. Di mana ada Khalid, pasti pasukan muslim menang. Orang-orang memulai muja-muja Khalid. Wah, kalau ada Khalid pasti menang nih. Di suatu tengah peperangan dahsyat melawan Romawi perang Yarmuk, tiba-tiba datang surat dari Khalifah Umar bin Khattab. Isi suratnya mengejutkan. Khalid dipecat menjadi jenderal dan digantikan oleh Abu Ubaidah. Bayangkan hadirin, lagi berperang, lagi berjuang, tiba-tiba jabatan dicopot, turun pangkat menjadi prajurit biasa. Kalau kita menjadi Khalid, mungkin kita bakal marah. Apa-apaan nih? Saya kan hebat. Saya mau mogok kerja. Tapi apa yang dilakukan Khalid? Ia menerima surat itu, menciumnya, dan memberikan bendera komando kepada Abu Ubaidah. Beliau pun berkata, silahkan Abu Ubaidah, engkaulah pemimpin saya. Khalid pun mengambil pedangnya dan kembali berperang sebagai prajurit biasa di barisan paling depan. Semangatnya tidak berkurang sedikit pun. Ketika ditanya, wahai Khalid, kenapa engkau tidak marah? Kenapa engkau tetap bersemangat padahal sudah dipecat? Dengarkan jawaban Khalid yang menggetarkan hati. Saya berperang bukan karena Umar bin Khattab. Saya berperang karena Tuhannya Umar bin Khattab. Masya Allah, mau jadi jenderal, mau jadi pemimpin, mau jadi rakyat, bagi Khalid sama saja. Yang penting kita berjuang di jalan Allah.
Itulah puncak dari ikhlas. Tidak gila pujian, tidak gila jabatan. Hadirin sekalian, biar gampang ikhlas, kita pakai satu ilmu tingkat tinggi. Ilmu apa itu? Ilmu tukang parkir. Coba lihat tukang parkir, mobilnya ada banyak, ada Pajero, Alphard, Brio, keren-keren. Tukang parkir sombong tidak? Enggak, ketika mobilnya diambil satu persatu sama pemiliknya, tukang parkir sedih tidak? Nangis tidak? Enggak, karena ia sadar itu semua hanya titipan. Kita juga harus begitu, punya harta, punya kepintaran, punya wajah glowing, itu semua titipan Allah. Kalau diambil ya ikhlasin aja, jangan sedih kalau hilang, jangan sombong kalau punya. Sebagai penutup, terimalah dari pantun dari saya ya, tapi jangan lupa bilang cakep ya. Pergi ke sawah menanam padi, padi tumbuh dimakan unggas. Mari menatanya di hati supaya amal menjadi ikhlas. Beli baju warnanya merah, dipakai saat hari raya. Jangan beramal karena hadiah, tapi karena Allah Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.